Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raffi Kusumarahman, calon guru penggerak dari SMK Negeri 4 Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2, yakni analisis video pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran khusus. Yang pertama, CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Kedua, CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Ketiga, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Dan keempat, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Pertanyaan analisis video. 1. Kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? 2. Apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? 3. Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? 4. Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? 5. Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? 6. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaataannya? Yang pertama, visi, yakni terwujudnya kelas impian untuk belajar murid. Kedua, prakarsa perubahan, yakni mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Ketiga, pertanyaan utama, yakni bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Keempat, bagja. B. Buat pertanyaan. Guru menuliskan kata penyemangat belajar yang dapat memantik rasa keingintahuan murid. Kemudian, guru mengajukan pertanyaan terkait kata yang dituliskan di papan tulis, yakni, apa yang muncul dalam pikiran kalian saat membaca tulisan di papan tulis. Guru menggali informasi tentang pendapat dan pengalaman murid terkait kelas yang menyenangkan untuk belajar. Guru memberi pertanyaan pada murid tentang apa yang disukai dari kelas kita. A. Ambil pelajaran. Guru meminta murid untuk berkunjung saat istirahat ke kelas 2 dan 6 untuk menambah inspirasi tentang kelas yang membuat semangat belajar. Murid melakukan identifikasi ruang kelas lain dan mencatat tentang apa yang disukainya di kelas tersebut sebagai penyemangat belajar. Murid bertanya pada kelas lain tentang apa yang mereka sukai untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan untuk belajar. Tiap kelompok mendiskusikan tentang yang mereka sukai sebagai penyemangat belajar. G. Gali mimpi. Guru menyiapkan alat dan bahan untuk dibagikan pada tiap kelompok. Guru meminta murid untuk menutup mata dan membayangkan kelas yang menyenangkan dan menjadi penyemangat dalam belajar. Pada tiap kelompok, murid menggambarkan kelas yang nyaman sesuai dengan yang mereka bayangkan. Tiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya mengenai kelas impiannya di depan kelas. J. Jabarkan rencana. Murid diajak berkontribusi menentukan kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian. Murid menyebutkan kelas impian yang diinginkan sebagai penyemangat belajar. Guru menuliskan di papan tulis daftar kelas impian. Guru akan membagi tugas individu untuk mewujudkan kelas impian yang menyenangkan. Kelima, peran pemimpin. Pemimpin pembelajaran yang berfokus pada berpikir berbasis kekuatan atau aset yang dimiliki. Pemimpin yang mampu mengembangkan diri dan orang lain, yakni murid. Pemimpin yang memiliki kemampuan kompetensi sebagai manajer dalam mengelola potensi yang dimiliki murid dan lingkungan sekolahnya. Keenam, modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran adalah 1. Modal manusia, yakni, guru memiliki strategi dalam memetakan sumber daya, aset yang dimiliki sehingga dapat mewujudkan kelas impian. Murid sangat kooperatif, kreatif dan mandiri serta bertanggung jawab terhadap tugas yang didapatkan. 2. Modal sosial, yakni, berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam merumuskan prakarsa perubahan. Bekerja sama dan meminta izin dengan guru kelas 2 dan 6 untuk melakukan observasi kelas. 3. Modal fisik, yakni, ruang kelas yang dapat ditata sesuai dengan kelas impian murid. Dekorasi dinding yang dapat menutupi bagian yang rusak. Rak buku dan buku-bukunya dijadikan penunjang dalam proses pembelajaran. Meja dan kursi yang dirubah posisinya agar terwujud kenyamanan belajar murid. 4. Modal lingkungan atau alam, yakni, memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan yang digunakan untuk menghias dan dekorasi interior kelas. 5. Modal finansial, yakni, dana BOS yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan murid. Serta, uang kas kelas untuk keperluan membeli alat dan bahan yang diperlukan kelas impian. 6. Modal politik, yakni,
Kebijakan kepala sekolah yang siap mendukung setiap perubahan positif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran murid. 7. Modal agama budaya. Yakni, karakter santun dan hormat pada guru dengan cara murid bersalaman dengan guru sebelum masuk sekolah. Serta, sikap gotong royong murid untuk bekerja sama mewujudkan kelas impian. Demikian tadi hasil analisis video pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.